Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatayatul Husna. Saya merupakan dosen di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teguh Umar. Saya merupakan koordinator dan juga pengembang pada mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru. Pada mata kuliah ini, kami membuka ruang diskusi kepada mahasiswa dengan mengajarkan materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan ruang lingkup komunikasi digital dan media baru, relevansi media dan isu-isu kontemporer saat ini, dan bagaimana manusia bisa berkembang di era media digital. Pada mata kuliah ini, kami memberikan pemahaman kepada mahasiswa lewat komponen capaian pembelajaran. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup komunikasi digital dan media baru. Mahasiswa juga mampu untuk bisa mengidentifikasikan dan menganalisis isu-isu kontemporer yang ada di media baru, dan juga mengetahui analitis kontekstual yang berkaitan dengan relevansi media baru dan juga isu-isu kontemporer. Proses pembelajaran pada mata kuliah komunikasi digital dan media baru menggunakan pendekatan problem-based learning, di mana mahasiswa dihadapkan dengan kenyataan dan isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini di ruang media baru. Mahasiswa akan diminta untuk bisa menganalisis setiap kasus-kasus yang ada di media baru dan bisa berdiskusi bersama secara kolaboratif untuk menghasilkan bentuk pemecahan masalah dalam bentuk studi kasus. Pembelajaran pada mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru mengedepankan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Di bagian delivery, di sini saya sebagai dosen memberikan arahan, materi, dan juga pemahaman terkait dengan konsep-konsep, teori, dan juga praktikal yang berkaitan dengan komunikasi digital dan media baru. Informasi ini akan ditransformasikan kepada mahasiswa secara terbuka yang berpusat pada mahasiswa atau disebut dengan Student Learning Center. Kemudian bagian interaction, di sini kami juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat saling sharing, saling kolaborasi, berdiskusi, dan juga membangun hubungan yang baik saat proses belajar mengajar dengan merunding menghasilkan bentuk pemecahan masalah atas setiap kasus yang berkaitan dengan komunikasi digital dan media baru. Yang terakhir, assessment. Pada tahap ini, kami juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa mengukur tingkat pemahaman mereka melalui beberapa metode, yaitu diskusi, presentasi, kuis, tugas, UTS, dan juga UAS, yang selanjutnya akan kami berikan bobot penilaian sesuai dengan yang sudah kami janjikan di awal perkuliahan. Melalui perkuliahan ini, kami berharap mahasiswa bisa berpikir kritis, bisa menjalin kolaborasi, bisa berpikir secara realistis untuk menghasilkan pemecahan masalah yang sesuai dengan isu-isu kontemporer saat ini melalui mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru. Berikut adalah cuplikan praktik mengajar saya di mata kuliah Komunikasi Digital dan Media Baru. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini saya lihat kalian sudah siap untuk menerima materi di hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti yang akan saya sampaikan dan sebelum saya review kembali materi sebelumnya, ada baiknya kita itu memulai dulu perkuliahan dengan berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga harapan kita perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan instruksi-instruksi yang nanti mungkin akan kita terima ketika perkuliahan ini berlangsung, ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk melihat kehadiran teman-teman bisa untuk scan dulu barcode yang hari depan. Ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini, ya. Sudah? Sudah, silakan diisi sembari perkuliahan ini berlangsung. Oke, nah nanti di perkuliahan ini, di perkuliahan materi tentang hoax ini ada beberapa materi pembelajaran ataupun capaian pembelajaran yang akan teman-teman
dapatkan ya, yaitu minimal di sini teman-teman bisa menguasai pemahaman terkait dengan berita-berita hoax yang ada di media. Kemudian bisa menganalisis bentuk-bentuk hoax yang ada di media baru dan menganalisis konsep ujaran kebencian yang ada di media baru. Ini 3 poin utama yang akan teman-teman dapatkan nanti berkaitan dengan materi hoax dan ujaran kebencian, dan nanti akan ada bentuk asesmennya dalam bentuk kuis. Itu di akhir, nggak di awal ya. Oke. Teman-teman semuanya, nanti pun untuk materi yang berkaitan dengan hoax, berkaitan dengan ujaran kebencian, ada beberapa referensi yang bisa dilihat di sini. Nanti kalau untuk memperkaya materi selanjutnya bisa dilihat dari beberapa referensi-referensi terkait. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu hoax, ya saya mau review dulu nih materi yang di minggu lalu. Materi yang di minggu lalu itu kita sudah bahas terkait dengan media baru dan bagaimana isu-isu kontemporer yang ada di media baru. Kira-kira apa sih secara detail materi di review materi yang lalu? Kira-kira ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar mengenai media dan otoritas agama, yang dimana kita membahas tentang bagaimana media mengemas dan menampilkan pemuka agama melalui media digital. Oke, terima kasih. Itu bagus sekali ya. Memang kita di review materi yang ada di minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana media bisa mengemas otoritas media baru. Kita mengkaji bagaimana seorang ustadz ya di kalangan selebriti itu sudah bisa diterima dengan baik dengan penyampaian-penyampaian yang lebih dinamis tentunya melalui konten-konten media dakwah seperti itu yang ada di media sosial. Oke, itu berkaitan dengan materi yang kemarin, tapi beda dengan materi hari ini. Di materi hari ini kita membahas yang lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan berita hoax ataupun yang dikenal dengan berita palsu. Secara detail, ada yang tahu tentang hoax nggak? Selain istilah berita palsu, ada? Belum ada yang ini ya, belum ada yang tahu informasinya ya. Oke, nanti mungkin di pertengahan perkuliahan kalau materinya sudah saya sampaikan bisa nanti diangkat tangan kalau memang ada yang ditanyakan atau memang ada yang tahu terkait dengan contoh-contoh hoax ya. Nah, untuk di awal saya jelaskan dulu hoax ini adalah terkait dengan informasi palsu. Dia tidak hanya sekedar palsu ya, tetapi sebetulnya adalah ada alasan kenapa berita tersebut dibuat palsu. Ada unsur kesengajaan kenapa suatu informasi itu dibuat palsu. Seperti itu. Kita memang mengenal hoax ini ya cuma informasi palsu doang. Padahal sebetulnya ada alasan yang mendorong seseorang itu untuk membuat informasi palsu seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, sebetulnya secara umum bentuk-bentuk dari hoax itu ada banyak sebetulnya, cuma saya ambil 3 poin penting yang ini banyak ditemukan di masyarakat lebih dominan ketimbang bentuk-bentuk yang lain. Yang pertama itu berita palsu ataupun fake news, yang ini lebih kepada berita yang berita-berita unsur politik seperti itu yang kemudian banyak blunderkan seperti itu. Banyak misalnya ya kasus 20 orang tewas itu dibuat nanti dengan narasi yang berbeda, bisa 50 orang tewas padahal yang faktanya adalah 20. Kemudian ada konspirasi palsu. Nah, ini menyebarkan narasi yang tidak mendasar. Misalnya ada seorang anak muda yang dia itu menyebarkan informasi bahwa ada orang lain yang meninggal dunia karena ditembak tentara misalnya, padahal faktanya tidak ada. Artinya apa? Ada unsur konspirasi di sana. Jadi memang diciptakan narasinya. Jadi nggak hanya sifatnya adalah dia tidak hanya merubah nominal angka, tapi dia membuat-buat informasi itu. Nah, itu ada unsur konspirasi. Masuk ke tahap yang kedua ataupun bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah hoax kesehatan. Ini yang paling banyak ditemukan. Ya kan, apalagi misal di Facebook, mama kita, ayah kita tuh masih pakai Facebook sampai sekarang. Informasinya apa? Minumlah 5 lembar daun ini, maka asam urat akan hilang katanya kan. Kemudian pakailah kunyit dan jeruk nipis di muka agar wajah kita semakin glowing. Ya kan? Itu mungkin benar secara kesehatan, tetapi informasinya tidak dicantumkan sumber dari mana gitu loh. Nah, sehingga
berita hoax kesehatan ini paling umum banyak ditemukan di media. Gitu ya. Jadi banyak berita kesehatan ada, berita politik ada, bahkan pembuatan informasi yang diada-adakan pun ada. Seperti itu ya. Sampai di sini paham kira-kira? Paham ya? Nah, ini bentuk sederhana dari hoax itu sendiri. Oke, ini adalah contoh kasus. Terlihat sampai ke belakang? Ini contohnya terlihat ya. Nah, ini saya dapatkan dari website Kominfo, sorry. Nah, ini sebagai bentuk contoh bahwa ada informasi yang sifatnya adalah palsu. Ini informasi yang disebarkan, dan ternyata informasi yang disebarkan ini ketika dicek melalui situs Kominfo itu terindikasi hoax, atau istilah lainnya adalah disinformasi gitu. Nah, kemudian yang tadi sifat yang berita-berita hoax tadi itu memicu pada timbulnya ujaran-ujaran kebencian, dan itu sebetulnya dia ada dua yang muncul. Ada implosif dan ada eksplosif. Apa bedanya? Kalau implosif itu kebencian yang muncul itu dia tidak meledak, dia itu sifatnya diam dalam diri. Tahu ya istilah komunikasi intrapersonal? Artinya dia hanya komunikasi dengan diri dia sendiri. Itu terjadi dengan ujaran kebencian implosif. Jadi kebencian implosif ini dia tersembunyi, orang-orang itu hanya marah, ya kan? Dia overthinking, akhirnya apa yang terjadi? Ya dia terganggu kesehatan mentalnya, kemudian dia tidak berani untuk mengungkapkan ke publik kebenaran yang terjadi itu seperti apa. Nah, itu bagian dari kebencian implosif. Beda halnya dengan kebencian eksplosif, meledak. Dia akan marah-marah. Misalnya kayak tadi contoh Syafira pakai jilbab merah, mungkin dia akan bikin story di Instagram. Nggak tahu dia sasar ke siapa, intinya dia berharap bahwa aku lagi marah, semoga yang baca ini adalah orang yang bilang untuk saya gitu. Nah, artinya apa? Dia mencoba untuk mengekspresikan kemarahannya dia, kebenciannya ide itu keluar, disebarkan. Nah gitu ya, ini ujaran kebencian yang sifatnya eksplosifnya lebih terbuka. Nah, gimana? Yes, itu bisa masuk meskipun tidak bersuara kan? Kan nggak mungkin ya waktu dia bikin ini, tergantung jenis kemarahannya gitu loh. Tapi atas nama sudah di media sosial itu sebetulnya udah masuk eksplosif, entah itu bentuknya visual, entah itu bentuknya narasi. Karena kenapa? Tersebar. Beda hal dengan implosif itu tetap dalam diri gitu loh. Mau kalian bilang, Bu, tapi saya marah-marahnya di close friend, tapi kan close friend ada orang kan? Kalau sudah di luar diri sendiri dan dibaca orang, meskipun orang cuma satu, itu udah termasuk ke dalam eksplosif. Artinya sudah tersebar, ya sudah meledak-ledak. Bentuk peledakannya aja yang berbeda. Ini gimana ya istilahnya ya? Saya meledak dalam senyap. Nah, gitu loh. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian mau marah-marah, berarti kalian harus bisa cek dulu, oh saya lagi marah eksplosif, implosif gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah bentuk muara dari hoax tadi. Oke, ada hoax, kemudian ada orang yang merasa tidak puas dengan hoax itu, maka mereka akan muncul kebencian-kebencian yang terbagi dari dua kebencian tadi. Paham ya? Oke. Nah, ini hoax itu memicu, ini secara umum, pasti kawan-kawan udah tahu ya. Hoax itu bisa tersebar luas itu karena satu, ada media sosial. Tidak hanya media sosial itu sebagai perantara, tapi word of mouth itu lebih kejam lagi. Tahu kan word of mouth? Jadi dari mulut ke mulut. Seseorang udah lihat di media sosial berita yang palsu, kemudian disampaikan ke orang-orang lain, tersebar gitu. Nah, sehingga hoax itu akhirnya diamini oleh beberapa orang yang tidak mengecek kebenarannya. Gitu. Misalnya kayak tadi minum 3 lembar daun pandan gitu. Nah, maka akan glowing. Ya kan? Aku lihat ini nih beritanya ada di Instagram. Yuklah kita beli daun pandan, belilah daun pandan. Ya kan? Ke pasar. Kemudian ajak kawan-kawannya untuk minum. Ya kan? Kemudian jadi glowing enggak? Yang ada jadinya bikin ketan ya kan? Kemudian bikin apa lagi? Pulut ya kan? Jadinya masak-masak. Nah,
artinya informasi seperti ini bisa kita serap, kita terima, tapi harus cross check dulu secara faktanya seperti apa. Oke, nah ini adalah dampak nyata dari berita hoax, bahwa 70% masyarakat itu merasa nantinya akan renggang karena ujaran kebencian yang tadi, gitu ya. Kemudian ada tips anti hoax yang bisa teman-teman ketahui di sini. Ada pertama, ini sebetulnya adalah hal-hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh Gen Z. Gen Z terbiasa menggunakan gadget dan paling gampang untuk mengecek informasi. Satu jenis informasi itu bisa tersebar di beberapa platform. Ada di Instagram, ada di TikTok ya kan, ada di Facebook, itu satu berita. Nah, tapi kita bisa lihat berita di Instagram dengan berita di TikTok, ada yang beda nggak? Atau sama jenis beritanya. Contoh, lagi ada demo misalnya di depan kantor bupati. Informasinya sama, tapi kita lihat berita ini ketika disebarkan di Facebook dengan disebarkan di Instagram, sama nggak narasinya, atau sama nggak maksudnya, atau sama nggak nominal ataupun angka demonstran yang disebutkan. Harus dicek kayak gitu. Kalau nggak dicek, bisa jadi ada unsur hoax. Apalagi orang-orang kadang-kadang tuh kalau udah lihat sosmed ya udah nggak cek-cek lagi kan, jadinya mereka sudah terpesona untuk scroll berita-berita yang lain. Nah itu hati-hati, makanya secara umum ini harus dilakukan cek dulu, verifikasi dulu, kemudian kalau memang dibutuhkan diskusi, perlu diskusi dengan banyak orang. Ya, paham sampai di sini kira-kira? Paham. Nah, sehingga literasi media itu penting. Nggak pernah habis kita untuk membahas literasi media, karena memang literasi media ini jadi ruh utama sebetulnya ketika kita bermedia. Kalau kita nggak pintar dalam bermedia, kita gampang sekali itu data-data diri akhirnya bisa diakses banyak orang, apalagi berita-berita hoax seperti ini kan. Jangan-jangan kita jadi pelaku hoaxnya, bukan orang lain. Kenapa? Karena kita hanya mendengar satu informasi, kita serap, kemudian kita rangkai dengan narasi yang lain, kemudian kita sebarkan lagi ke orang lain. Hati-hati sekali. Oke? Makanya media sosial itu penting sekali, yang namanya benteng diri. Cara kita untuk berliterasi dengan baik. Gitu. Oke? Nah, ini adalah ringkasan dari seluruh materi yang sudah saya sampaikan. Yaitu terkait dengan hoax dan bagaimana ujaran kebencian yang sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian bagaimana cara berliterasi media. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Santi Anggraini Arianda. Jadi di sini saya ingin bertanya, gimana sih cara membedakan informasi hoax dengan informasi yang benar di media digital? Oke, untuk berita-berita hoax yang bisa kita lihat di media sosial ya kan, ya di media digital itu sebetulnya banyak sekali, tapi sebetulnya kita itu bisa terbantu sekali dengan adanya situs Kominfo untuk melihat informasi ini betul atau tidak. Nah, tapi secara umum kita bisa deteksi juga kalau kita melihat judul beritanya, misal ada unsur angka, ada unsur huruf, jadi kayak A besar kemudian 9. Nah, kalau ada gabungan seperti itu bisa dipastikan itu adalah berita hoax. Kemudian ketika berita itu tidak ada sumber, itu juga hoax. Kemudian gambarnya kita juga bisa cek apakah gambar tersebut ada di Google Media atau tidak. Nah, kalau hal sederhana seperti itu bisa dilakukan, artinya kita bisa simpulkan sendiri bahwa berita itu adalah bisa jadi terindikasi hoax. Secara pasti nanti bisa kita submit ke website Kominfo, seperti itu ya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi ada teman kita yang bertanya terkait dengan bagaimana cara mendeteksi hoax. Nah, selanjutnya saya ingin melihat bagaimana hasil akhir pemahaman teman-teman terkait dengan materi ini ya. Jadi nanti silahkan teman-teman mengisi beberapa pertanyaan singkat yang ada di Google Form, dan nanti akan kita lihat bersama-sama untuk hasilnya. Oke? Nah, silakan untuk di-scan barcode ini. Sudah? Silahkan diisi teman-teman, tidak banyak, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit saja ya. Oke, teman-teman, ini adalah hasil dari jawaban yang udah teman-teman isi semuanya.
kita melihat ada 100% yang sudah menjawab dan jawabannya betul semua ya? Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi dari hasil assessment ini saya bisa menangkap bahwa teman-teman di sini sudah berpartisipasi aktif ya kan. Nanti saya harapkan materi ini tidak hanya cukup di ruang kelas tapi bisa dipraktekkan di luar kelas. Bahkan bisa di-share ke banyak orang agar orang-orang lebih berliterasi dalam menggunakan media sosial. Oke, cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan insya Allah di materi yang lebih deep lagi yang akan kita bahas. Saya harap tuh dijaga kesehatannya sebaik mungkin karena minggu depan tentunya pasti akan ada bentuk kuis lainnya yang akan teman-teman hadapi juga. Ya, saya Fatayatul Husna, saya pamit undur diri. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi